Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Kita bertemu lagi dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang tahun 2020. Materi kita kali ini Matematika kelas 9 semester 1. Bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui sifat pemangkatan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikali N. Dan A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kita akan lanjutkan dengan pembagian pada perpangkatan. Kompetensi dasar untuk materi bab 1 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. Dan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan dan menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Mari kita simak video berikut ini. Mari kita sama-sama mengikuti kegiatan 1, pembagian pada perpangkatan. Ayo kita amati tabel berikut ini. Pembagian pada perpangkatan di kolom 1, bentuk perkalian berulangnya di kolom 2, dan bentuk perpangkatannya di kolom 3. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 9 kita ubah ke bentuk perkalian berulang menjadi 3 kali 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 3. Dibagi 3 pangkat 4 kita ubah ke bentuk perkalian berulangnya menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1. Jadi pada penyebut ini tinggal 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Pada pembilang 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Sini 3-nya berulang 5 kali, jadi 3 pangkat 5. Selanjutnya negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Di sini negatif 2 dalam kurung pangkat 6. Kita ubah atau kita tuliskan dalam bentuk perkalian berulang. Negatif 2 dikali 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 negatif 2. Perhatikan penulisannya ya, dalam kurungnya juga perhatikan. Kemudian negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Di sini bisa kita sederhanakan. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Jadi pada penyebut 1 kali 1 kali 1. Ya, dibagi 1. Pada pembilang negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali 1 dikali 1 dikali 1. Jadi hasilnya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Jadi negatif 2 pangkat 3. Karena negatif 2-nya berulang sebanyak 3 kali. 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4. 6 pangkat 8 kita tulis dalam bentuk perkalian berulang. 6 kali 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 6 dibagi 6 pangkat 4. 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi di sini bisa kita sederhanakan.
6 dibagi 6, 1, 6 dibagi 6, 1, 6 dibagi 6, 1, 6 dibagi 6, 1. Pada penyebut 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 hasilnya 1. Yang ada di pembilang 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi 6 pangkat 4 karena 6-nya ada 4. Dari tabel dapat kita ambil kesimpulan. Secara umum bentuk A pangkat M dibagi A pangkat N atau A pangkat M per A pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Hasil pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama akan memiliki basis yang tetap, sedangkan pangkat atau eksponennya merupakan hasil pengurangan dari pangkat atau eksponen pada pembilang dengan pangkat atau eksponen pada penyebut. 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 9 dikurangi 4. 3 pangkat 5. Negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 2 pangkat 6 dikurangi 3. 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4 itu adalah 6 pangkat 8 dikurangi 4. 6 pangkat 4. Semoga lebih semangat lagi. Kita akan lanjutkan lagi dengan kegiatan 2, membandingkan volume. Pada gambar di bawah ini diberikan beberapa kubus. Hitunglah volume tiap-tiap kubus dan bandingkan volume kubus besar terhadap volume kubus kecil dengan panjang rusuk S. Kemudian kita catat hasil yang kita peroleh dalam tabel. Kita lihat kubus besar dengan S sama dengan 4 satuan dan kubus kecil dengan S atau panjang rusuk 2 satuan. 4 pangkat 3. Nah, 4 di sini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Dan di kubus yang kecil volumenya 2 pangkat 3. Jadi dibandingkan 2 pangkat 6 banding 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya sama kubus besar dengan panjang rusuk 8 satuan kita bandingkan dengan kubus kecil dengan 4 satuan. Volume kubus besar 8 pangkat 3 kita ubah menjadi 2 pangkat 3 pangkat 3. Jadi 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi sama dengan 2 pangkat 9. 8 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 9. Sedangkan kubus kecilnya volumenya 4 pangkat 3. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Jadi bilangan pokok 8 dan 4 kita sama-sama samakan bilangan pokoknya. 8 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 9, 4 pangkat 3 menjadi 2 pangkat 6. Kita bandingkan 2 pangkat 9 banding 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat 3. Yang ketiga, kubus besar 8 satuan kita bandingkan dengan kubus kecil 2 satuan. Volumenya sama ya seperti yang sebelumnya. 8 pangkat 3, 8 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi 8 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 3 ini adalah volume kubus yang kecil. Kita bandingkan 2 pangkat 9 banding 2 pangkat 3. Itu adalah 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 6. Satu lagi, kubus besar dengan panjang rusuk 9 satuan kita bandingkan dengan kubus kecil dengan panjang rusuk 3 satuan. 9 pangkat 3 itu kita ubah
bilangan pokoknya menjadi 3. Jadi pangkat 2, jadi 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 6. Volume kubus kecilnya 3 pangkat 3. Jadi kita bandingkan 3 pangkat 6 banding 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurangi 3 sama dengan 3 pangkat 3. Nah, di sini bisa kita lihat hasil yang tadi ya. 4 pangkat 3 sama dengan, kita ubah bilangan pokoknya 4, jadi 2, jadi bilangan pokok 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Kubus kecilnya 2 pangkat 3. Perbandingan volume kubus besar banding volume kubus kecil di 2 pangkat 6 banding 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 3. Di sini untuk membandingkan, jadi kita ubah dulu bilangan pokoknya supaya antara kubus yang besar dengan kubus yang kecil memiliki bilangan pokok yang sama. Kita lanjut kegiatan yang ketiga, perpangkatan pada pecahan. Ayo kita amati. Amatilah tabel di bawah ini. Kolom pertama perpangkatan pada pecahan. Kolom yang kedua bentuk perkalian berulangnya. Dan kolom yang ketiga bentuk pembagian pada perpangkatan. Di sini 2/3 pangkat 3. Berarti bentuk perkaliannya 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3. Bentuk pembagian pada perpangkatannya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Perhatikan lagi di sini, negatif 2/3 dalam kurung ya, pangkat 3. Oh, yang pertama juga jangan lupa dalam kurung. Kita lihat bentuk perkalian berulangnya, negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 itu sama dengan negatif 2 dikali 2 dikali 2 per 3 kali 3 kali 3. Ini negatif dari mana? Negatif dikali negatif hasilnya positif, dikali negatif hasilnya negatif. Jadi di sini hasilnya negatif ya. 2 dikali 2 dikali 2 itu adalah 2 pangkat 3. 3 dikali 3 dikali 3 adalah 3 pangkat 3. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Contoh berikutnya, negatif 2/3 pangkat 4. Sama ya, ini dikurung semua ya. Lihat penulisannya, harus diperhatikan betul. Negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3 dikali negatif 2/3. Ini adalah bentuk perkalian berulangnya. Kenapa di sini hasilnya positif? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif, dikali negatif hasilnya negatif, dikali negatif hasilnya positif. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 ini positif ya, per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu adalah 2 pangkat 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 adalah 3 pangkat 4. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti. Ayo kita simpulkan. Secara umum bentuk A per B pangkat N dapat diubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Demikian materi kita untuk bilangan berpangkat. Cukup sekian. Mudah-mudahan bisa lebih
membuat kita paham dan bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan soal-soal tentang bilangan berpangkat, juga soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang bilangan berpangkat. Dari saya cukup sekian. Kritik dan saran sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.